Shalom, sejahtera jemaat dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama rendahkan hati, berdoa minta Tuhan tolong kita dalam perenungan firman pada kesempatan ini. Tuhan, inilah kami, kiranya Kau lembutkan hati kami untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu dan boleh kami mengerti serta boleh melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, amin. Saudara, kita akan bersama-sama membuka Injil Lukas pasal yang ke-15. Mari kita lihat Injil Lukas pasal 15, kisah tentang anak yang hilang. Idealnya ini dibacakan mulai ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32, saudara. Tapi saudara sekali, saya ingin kita untuk melihat bahwa pada waktu kita mendengar kisah tentang anak yang hilang, biasanya pikiran kita tertuju kepada anak yang bungsu. Kita terfokus ke sana sebagai seorang anak yang menuntut harta warisan dari ayahnya, lalu pergi meninggalkan rumah ayah, hidup bersenang-senang, mengikuti keinginan diri, sampai kemudian dia bangkrut dan merana serta menyesal dan kembali kepada si ayah. Tapi saudara sekalian, pada kesempatan ini bukan anak sulung yang saya ingin ajak kita bahas bersama, tapi justru kita akan melihat anak yang lain, yaitu anak yang sulung. Bukan anak yang bungsu, tapi anak yang sulung yang sesungguhnya juga terhilang adanya. Nah saudara sekalian, mari kita lihat mulai dari ayatnya yang yaitu 25. Saya akan bacakan, demikian dikatakan. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita bandingkan kehidupan si anak sulung dengan anak bungsu, jelas sekali perbedaannya. Si bungsu hidupnya tidak karuan, hidup mengikuti keinginan diri sendiri, sampai sedemikian dia habiskan, boroskan harta yang telah diwariskan Bapa kepada dirinya. Jatuh miskin, melarat, kondisinya mengenaskan. Sementara si sulung itu, saudara sekalian, selalu diceritakan dia bersama dengan Bapa. Dia tinggal di rumah Bapa, dia bekerja dengan rajin, dia tekun, bahkan dikatakan dia selalu menaati perintah Bapa, dan dikatakan tidak melanggar perintah Bapa sama sekali. Bukankah ini sesuatu yang sangat baik? Bukankah ini adalah yaitu sosok contoh teladan yang patut untuk ditiru, saudara? Tapi saudara, jangan kita hanya melihat lahiriah, luarnya saja. Secara manusia kelihatannya tidak ada masalah. Tapi saudara sekalian, sesungguhnya kalau kita gali lebih dalam, kita mendapati bahwa ternyata kalau si bungsu terhilang di luar sana, si sulung terhilang di dalam rumah Bapa. Mengapa bisa demikian, saudara? Oke, mari kita sama-sama lihat. Saudara, di dalam bacaan kita tadi, sewaktu hamba-hamba itu memberikan informasi atau mengabarkan kepada si sulung, yaitu di ayat 27, adikmu telah kembali, ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Bagaimana kemudian reaksi daripada anak yang sulung itu? Apakah dia bersuka cita? Apakah dia ikut happy bersama dengan papanya?
Ternyata tidak, saudara. Ayat ke-28 mengatakan begini, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Saudara-saudara, di dalam bahasa aslinya kata marah di sini memiliki pengertian yang sangat kuat sekali. Digambarkan sebagai seorang yang mukanya merah padam, mengepalkan tinju, penuh dengan kebencian. Dia tidak bisa menerima kalau adiknya yang sudah boros, yang sudah tidak karuan itu masih disambut, diterima oleh bapaknya. Saudara, ternyata persoalannya adalah bahwa bagi si sulung, adiknya itu sudah dilupakan. Barangkali sudah tidak lagi dianggap. Dia tidak memiliki kasih kepada adiknya. Adiknya bertobat, memang harus mengalami banyak konsekuensi. Tetapi sebagai seorang kakak, ternyata dia tidak pernah peduli dengan apa yang terjadi adiknya. Di dalam Injil Lukas 15, tidak satu kali pun kita menemukan bahwa si sulung ada kepikiran akan adiknya, punya kerinduan, inisiatif untuk mencari adiknya. Sama sekali tidak. Berbeda dengan si bapak yang selalu menantikan kepulangan si anaknya yang bungsu itu, yang selalu merindukan si bungsu itu. Tapi si sulung tidak. Bahkan waktu adiknya pulang, dia marah. Dia tidak bisa terima akan hal itu. Dia bukan hanya marah kepada adiknya, tapi juga kepada ayahnya, saudara. Pada waktu kemudian ayahnya keluar untuk mendapati sulung, meminta dia masuk bersama-sama, dikatakan dalam bacaan kita, ya, bahwa ia menolak. Dia tidak mau masuk. Dia menjawab ayahnya, katanya begini, saudara, ya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Nah, saudara sekalian, hal yang kedua yang kita temukan di sini adalah dia bukan hanya penuh dengan kemarahan, kebencian, tiada pengampunan, tapi sekaligus sesungguhnya tidak punya hubungan pribadi, tidak punya relasi yang dekat dengan Bapa. Dia berkata kepada bapaknya, aku telah bekerja bertahun-tahun untuk Bapa, tetapi belum pernah Bapa, yaitu apa dikatakan, menyembelih seekor anak lembu untuk aku presah dengan teman-temanku. Di dalam terjemahan NIV bisa dikatakan begini, look, all these years I've been slaving for you and never disobey your orders. Dia pakai kata melayani dengan kata doulos dalam bahasa asli yang punya pengertian slave, seperti seorang hamba atau budak yang melayani majikannya. Dengan kata lain, saudara, apa yang dia lakukan selama ini, ketekunannya, kerajinannya, perjuangannya, bukanlah sesuatu yang dilakukan dari hati yang bersyukur, dari hati yang mengasihi, tetapi dengan hanya sekedar mungkin kewajiban. Dia menempatkan posisi bukan sebagai anak, tapi sebagai seorang upahan hamba. Saudara, ini jelas menunjukkan, sekalipun dia ada di rumah Bapa, tetapi hatinya jauh dari Bapa, saudara. Saudara, ini sesuatu keadaan yang sangat menyedihkan, bukan? Hari ini mari, di dalam cerita ini kita perlu introspeksi. Orang bisa berbuat salah, mungkin salah satu daripada dua sikap yang tadi disebutkan, seperti seorang bungsu yang tidak taat, melanggar perintah, hidup jauh dari Bapa. Tapi bukan hanya itu, saudara. Ternyata orang bisa terhilang ketika kelihatannya begitu rajin ke gereja, setia, menjalankan berbagai macam, yaitu tuntutan agama, melayani dengan baik. Kelihatan secara lahiriah oke, tidak ada masalah. Tapi belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena bisa jadi bahwa semua itu dilakukan hanya sebatas kewajiban, hanya sebatas untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan penghormatan, tapi bukan untuk menyenangkan hati Bapaknya. Saudara, kalau itu yang terjadi, maka jangan-jangan kita terhilang sama seperti anak yang sulung itu. Saudara, bagaimana kemudian akhir daripada cerita ini? Kita tidak tahu. Karena pada waktu Yesus menceritakan perumpamaan ini, saudara sekalian, sepertinya ada satu akhir yang terbuka, open ending di situ, saudara. Di mana waktu bapaknya
berkata kepada si sulung, kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lalu stop sampai di sana. Bagaimana kemudian reaksi daripada si sulung itu? Akankah dia kemudian ikut masuk menyambut adiknya atau tetap tinggal di luar? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Saudara sekalian kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mari introspeksi diri kita. Seandainya kita lebih mirip kepada si bungsu yang sudah melanggar perintah Tuhan, hidup menurut keinginan diri, hari ini Sang Bapa membuka tangannya lebar-lebar, menantikan kau pulang datang kepadanya. Tapi hari ini jikalau kita mendapati kita kelihatannya begitu baik, saleh, taat, melakukan berbagai macam tuntutan agama, seperti tidak ada masalah. Namun di dalam hati kita tidak ada kasih, tidak ada pengampunan, tidak ada hubungan yang intim dengan Bapa, dan kita mungkin melakukan semuanya itu hanya sekedar kewajiban, tugas, atau formalitas. Jangan-jangan kita seperti si sulung. Perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus didengarkan oleh para pendengar yang kebanyakan waktu itu adalah bukan hanya para pemungut cukai, orang berdosa, tapi juga ahli-ahli Taurat, yaitu imam-imam Farisi. Mereka adalah orang-orang yang sedang Yesus bicarakan sebenarnya, persis seperti si sulung yang selalu menganggap dirinya itu lebih baik, lebih benar, lebih layak. Tapi sebenarnya semua itu hanya luarnya saja, saudara. Saudara, semoga kita tidak seperti itu. Mari hari ini kita boleh mengikut Tuhan dengan setia, dengan ketulusan, dengan kasih yang mendalam kepada Bapa. Bukan cuma keselamatan, tapi kita lebih lagi mau Dia sendiri, Tuhan Sang Pemberi berkat itu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, Engkau melihat hati kami dan Engkau mengenal kami. Tolong kami bila kondisi hidup kami entah seperti si bungsu ataupun si sulung, kelihatannya baik di luar, tapi jika hati kami tidak melekat padamu, ampuni kami, tolong kami untuk menyadari bahwa Engkau adalah Bapa yang penuh kasih dan rahmat, penuh dengan pengampunan dan kemurahan. Kami pun harusnya seperti itu. Biar kami ikut bersuka cita tiap kali ada satu jiwa yang diselamatkan. Kami ikut bersuka cita, sama seperti Bapa yang selalu merindukan yang terhilang datang didapat kembali. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Biar kami boleh senang di dalam rumah Bapa bersamamu. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.